Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi spesial Tahun Baru 2024. Nah, kita sebentar lagi akan menyongsong bagaimana pesta demokrasi 5 tahun. Bahkan Francisco tadi mengatakan di awal kurang dari 2 bulan lagi ya? Kurang dari 20, lebih tepatnya 43 hari lagi Adisti dan juga saudara. Karena ini kan udah makin panas, mesin politiknya juga makin berjalan. Apalagi ditambah bentar lagi juga sudah mau masuk debat Capres yang ketiga 7 Januari lagi. Nah itu dia nih, yang jadi pertanyaan juga adalah masih tingginya kemudian undecided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihannya. Karena biasanya pemilih yang belum menentukan pilihannya ini masih wait and see begitu ya. Sampai kemudian debat berakhir, dilihat dulu mana nih yang kemudian rasional, mana kemudian yang realistis. Nah pagi hari ini nih kita ada spesial sedikit ya. Karena di tahun baru ini tentu banyak sekali harapan dan juga doa baik untuk kemudian pemimpin baru kita di 2024. Nah kita ngobrol nih bareng di pagi hari ini sudah ada komika Indonesia, ada Bang Rio Dumatubun. Selamat pagi Bang Rio. Pagi. Selamat tahun baru dulu ya 2024. Selamat tahun baru. Ini santai banget lah ya, ini kan kita bahasnya soal politik gitu pagi-pagi ya kan. Jangan sampai kemudian ya diganti lah channelnya gara-gara bahas politik. Makanya waktu dihubungin pertama kali, bisa juga ya orang kurang tidur ngomongin politik. Ini jujur juga perasaannya sama dirasakan. Iya. Baru kerayain malam tahun baru kan habis ya kan. nongkrong apa ya kan. Bangun tidur kurang, pagi-pagi ke Kompas ngomongin politik. Tapi kita nggak akan ngobrol berat-berat ya Oke, soal Mbak. politik nih. Nah ini kan kurang 2 bulan lagi lah ya kita akan memilih gitu pemimpin kita. Nah kalau dari kriteria Bang Rio sendiri seperti apa sih pemimpin yang kemudian dirasa pas begitu, apalagi buat stand up komedi begitu ya, apalagi juga buat seniman begitu. Kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi ya kan itu kemudian pasti diutamakan. Sejauh ini sih itu sih kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Kalau ditanya pemimpin yang kayak gimana sih, kalau aku pribadi sih kayak mikirnya yang pastinya sih yang ngedukung banget industri kreatif kali ya, karena sekarang kan kerjanya ada di industri kreatif gitu. Terus kalau lebih ke masyarakat ini nggak tahu ya, gue tuh agak bingung juga kalau ditanya hal kayak gini sebenarnya nih ya. Sejujurnya tuh sebenarnya agak bingung. Kalau ditanya gimana pasti pengennya yang baik lah, pokoknya yang bagus lah gitu. Karena kan kayak umum banget ya baik ya. Umum ya, karena bingung nih Mbak, saya terus terang nih. Tapi yang pasti tuh kayak kepengennya yang yang nggak ngecewain kita yang milih gitu. Kayak ibaratnya kalau pacaran nggak boleh dikecewain. Gitu, bener. Iya kan? Iya. Jadi kalau coba yang sering dikecewakan. Oh enggak gitu juga, tapi coba belajar sama gue deh, coba gitu. Tapi Bang Rio sendiri kalau udah ngeliat nih referensi kan sudah banyak nih, ada di media sosial, ada mungkin dari media fisik juga ada. Kalau Bang Rio sendiri dari media-media mungkin entah media sosial ataupun juga media fisik, sudah menemukan belum sih kriteria pasangan yang pas untuk memimpin bangsa Indonesia di 2024? Ganjar masih belum menentukan pilihannya Atau swing voter sebenarnya Mbak Adisti ini? Iya, sampai saat ini sebetulnya belum. Tapi kalau ajakan-ajakan udah ada gitu, ajakan-ajakan. Ajakan apa nih? Ajakan apa nih? Ajakan-ajakan ada lah. Ajak-ajakan teman, ajak-ajakan laris ya kan? gitu. Kok bilang laris? Anda bilang laris? Bukan itu. Arahnya bukan ke situ, Mbak. Tapi ada 1-2 situ gini. Sampai sekarang sih belum banget ya. Kalau debat pertama nonton, kayaknya dia deh. Debat kedua, kayaknya belum. Gitu-gitu masih yang kayak gitu-gitu tuh, belum mateng banget gitu. Mungkin setengah mateng maksudnya? Setengah mateng nih. Iya. Kayaknya mungkin sampai selesai debat kali ya nanti ya, baru bisa nentuin pilihannya yang mana gitu sih. Berarti masuknya masih undecided voters berarti ya. Karena memang orang-orang kebanyakan juga bahkan 28% lebih nih orang-orang ataupun juga masyarakat saat ini yang akan memilih ini masih belum bisa menentukan nih. Karena salah satunya para veteran juga ngelihat dari debat KPU ini menjadi penting juga ya Mas Rio? Iya, akhirnya jadi penting. Jadi kitanya yang tadinya nggak aware jadi nonton tuh. Tapi Bang Rio tuh jujur deh, kalau misalkan nonton debat gitu ya, pengen ngelihat gagasannya apa ngelihat pas sanggahannya, berantem-berantemnya? Sanggahannya gitu lah. Ini gimana sih orang kalau ditanya kayak gini jawabnya gimana sih? Justru pas itunya tuh. Justru menurut kamu serunya di situ? Karena kalau yang normatif. Normatif kayaknya udah disiapin banget kan, itu mah kayak apanya yang disiapin?
ada tim suksesnya di belakang yang nulis-nulisin lah gitu. Udah ada catatannya. Ada catatannya udah atau ada segala di macam. kepala gitu kan. Ada yang dihafal mungkin ya kan, kita nggak tahu deh. Tapi kalau pas debat itu kayaknya kelihatan deh itu tuh. Pas debat itu tuh baru kayak kita, kalau aku sih orang awam ngerasanya ngelihatnya, oh ini nih pas kayak gini-gini nih. Pas saling adu argumen, masuk nggak nih argumennya nih? Nah tapi Bang Rio ini kan beda argumen kan juga dilakukan ataupun juga digagas oleh capres ataupun juga cawapres. Nah kalau mungkin di tongkrongannya Bang Rio sendiri beda pilihan itu udah mulai muncul belum sih? Oh sangat, udah Tongkrongan komik-komik banget ya. udah. Tongkrongan kan kalau setelan ini kayak Dilan hari ini. Tongkrongan, Udah kelihatan. di tongkrongan komik udah ada beberapa komik-komik udah. Tapi nggak pada berantem kan? Enggak, ya biasa lah berantem komik jadinya lucu Main aja. ceng-cengan aja ya? Ceng-cengan Ceng-cengannya aja. kayak apa sih biasanya penasaran sih Adisti kalau komika itu ceng-cengannya kayak gimana kalau beda pendapat kayak gitu? Karena kalau mungkin di komik ya, kalau kita udah nentuin pilihan kita paslon 1 misalkan atau paslon 2, paslon 3, salah satu paslon yang didukung jadi misalkan. Misalkan dia nanti ketika jadi ada apa-apa gitu. Jadi menteri. Enggak, kita jadi bahan cengan mungkin setahun, 2 tahun gitu karena kita dukung paslon tersebut gitu. Gitu sih, lebih ke situ aja paling. Itu terus pokoknya debatnya kalau di komik-komik itu emang kalau lu ini mau gimana, ini kalau ini gimana gitu. Jadi ketika dia jadi nih misalkan. Ada nggak sih? Paling contoh paling real Mas Panji deh. Mas Panji waktu itu kan jadi jubirnya Pak Anies kan. Mas Panji di punchline 5 tahun komik ya kan. Jadi bahan punchline gitu untuk komik-komik selama 5 tahun. Jadi mempengaruhi materi-materi ini juga ya, komika juga ya nanti ke depannya juga dari Nah, pilihan hatinya juga ya gitu ya. Ada nggak sih apa dari teman-teman komika gitu ya kan? Lu berani gak nih ngerosting ini? Oh iya, gitu. ada. Ada nggak sih? Dan kita sadar ya ketahuan politik kerjanya ada di politik juga gitu, secara nggak langsung ada singgungannya. Ya mau nggak mau kita bikin materinya. Tapi sebisa mungkin jangan nyerang salah satu, jadi nyerang tiga-tiganya gitu, lebih aman kan. Main aman. Main aman lah. Yakin main aman. Kecuali off air. Tapi benar-benar kayak gitu kan kita kan ketika ngerosting sesuatu apakah sudah ada biasanya ada wejangannya atau benar-benar lepas aja sih kalau untuk di tahun politik ini untuk ngerosting seseorang ataupun juga paslon capres cawapres sih? Lebih ke ini sih Mas, kalau kita nulis bahan materi untuk ngerosting kita lebih risetnya harus lebih dalam. Harus ada datanya. Harus datanya lebih Dan dalam. sampai- Jangan hanya dasar doang tuh, itu bisa salah. Tapi kalau lebih dalam, terus kita tahu nih, kita mau dipakainya di mana nih. Kalau off air, ya sebisa mungkin punchline-nya bisa berubah. Kalau di off air mungkin, kalau on air ya sesemut mungkin gitu, supaya kita nggak, kan kita juga nggak mau nyari duit, abis nyari duit keserang gitu kan, nggak mau juga ya kan. Tapi penasaran juga untuk materi risetnya sendiri, kalau Rio sendiri biasanya ngambilnya dari mana? Apa langsung dari orang-orang terdekatnya ataupun ngobrol langsung sebenarnya sama paslonnya? Kalau aku pribadi baca pasti kan, baca tuh pasti. Atau kalau ada kesempatan ngobrol sama orang yang bersangkutan, ada ngobrol dulu apa segala macam. Minta izin dulu. Minta izin pasti ya kan. Kalau arah materinya ke sini gimana, masih aman atau enggak atau gimana atau enggak gitu. Tapi kan kalau orang-orang yang lagi ya pasti sama ajudannya lah gitu. Pasti ada, kalau sama kadang-kadang nggak kepegang juga gitu. Pasti diskusinya sama yang orang-orang yang terdekatnya iya. Oke, gitu. yang kelihatan yang tidak kelihatan di belakang layar itu seperti apa gitu ya. Bener. Tapi untuk menuju setidaknya 2 bulan lagi ini makin kenceng gak sih untuk permintaan komik tanah air sendiri dari paslon capres cawapres ini? Ya kalau teman-teman komik pastilah ada, cuman ya kalau aku sih jujur aja ya kadang-kadang dapet gitu kerjaan-kerjaan kayak gitu ada dari paslon-paslon tertentu ada aja ya ada. Rezeki ya. Namanya rezeki kan. Membawa cuan juga berarti ya di Yang penting kan kita bukan buzzer ya kan. Kita dibayar esen perform udah gitu selesai gitu aja. Apa sih harapan Bang Rio nih di tahun di 2024 ini? Ini kan di tahun politik begitu ya. Apa sih buat komika gitu untuk pelaku industri kreatif gitu? Kalau harapannya sih kalau tahun politik jangan gampang kemakan potongan-potongan video lah gitu. Itu yang tuh. udah diedit tadi. apalagi video-video off air kan kadang-kadang kita nggak pernah tahu kan ya. Bener banget, jangan kemakan potongan-potongan video. Kayaknya ini kan Jangan makan tapi minum aja. boleh. Strategis ya. Iya biar nggak keselak kan maksudnya. Maksudnya banyak banget ini maksudnya di lingkungan paling kecil lah kayak keluarga kita sendiri aja tuh masih ada tuh. Entah orang tua atau adik gitu, kakak gitu yang kemakan potongan-potongan video. Tapi entah itu. Share lewat WhatsApp. WhatsApp itu, tapi WhatsApp tiba-tiba grup nggak keluarga. langsung ini kan, live group gitu kan? Enggak, tapi
Maksudnya Atau dicoret kakak? enggak sih, itu tidur di luar kayaknya. Itu tuh paling bahaya loh menurut aku, kayaknya potongan-potongan video gitu. Apalagi kan sosial media udah gede. Kayak salah satu TV berita kayak Kompas aja sebetulnya punya sosmed kan. Mau itu TikTok apa kan ada. Maksudnya dicari sumber berita yang Kredibel. gitu. Jangan kemakan potongan-potongan video itu sih paling nggak. Pokoknya zaman sosmed jangan bodoh lah gitu kayaknya deh. Jadi Ya, harus bijak bermedia sosial. Bener. Walaupun mau lihat sumbernya harus sumber yang terpercaya. iya. Nah kalau sebagai awam juga dan juga komika nih, ada nggak sih kemudian tagline ataupun juga yang jadi panduan bagi teman-teman komika? Kalau kita kan sebagai jurnalis kan kita nggak bisa ngepost untuk paslon 1, 2, 3 ataupun juga seterusnya nih. Kalau komika tuh mungkin lebih bebas atau gimana sih untuk menjaga netralitasnya? Kalau yang sudah menentukan pilihan kayaknya enggak ya, di Twitter udah pada nge-tweet jagoannya masing-masing. Tapi kalau yang netral Dirimu? masih ngecengin kalau aku sih. Kalau Bang Rio tuh yang ngecengin ya kan? Masih yang ngecengin kalau ada blunder apa gitu, ngecengin gitu, nge-tweet ngecengin gitu aja sih. Lebih cari lucunya dan aman sih tetap ngecenginnya. Bukan yang, karena aku sampai sekarang belum apa ya, belum ada yang into kayak ini pilih ini belum gitu, Belum ada yang serak gitu ya? belum ada yang terus Belum bisa terang. melabuhkan ininya ya. Bukan kayak jodoh gitu? Mungkin belum dipanggil langsung kali ya. Nah kalau mungkin pesannya dari Mas Rio sendiri mungkin kepada masyarakat ataupun juga kali ini kan untuk biar nggak terkena buzzer, mungkin ada tips and triknya buat masyarakat biar bisa setidaknya nih memilih nih ataupun juga yakin pada pemilu 2024 ini. Iya kayaknya sumber berita udah banyak, jadi baca berita yang benar pasti satu itu, terus cari Media sumber, mainstream. cari sumber berita yang benar, terus jangan kemakan hoax pasti, terus kayaknya udah norak deh kayak ribut-ribut sekarang ya, bener nggak sih? Ya Bener-bener ngeri-ngeri loh. Ngeri-ngeri loh. Ini bener sih. Iya beneran. norak gitu, kayak ribut-ribut masalah politik tuh menurut aku norak gitu. Kalau sekarang nggak zaman lah ya. udah nggak zamannya, karena pemilu sebelumnya kan itu udah bikin kita rusak gitu secara mental kalau aku pribadi ya. Di WhatsApp grup keluarga. Itu sumpah itu Dari bener-bener lingkup deh. terkecil aja udah kayak gitu ya. Tapi memang diharapkan juga nggak ada polarisasi kayak 2019 lalu ya sebenarnya. Iya sih, Mas. bener. Kalau sekarang tuh harusnya melek sosial media tuh paling penting lah, karena banyak banget di situ sumber berita yang valid gitu, itu penting banget supaya kita tuh nggak kayak kalau baca berita sepotong terus kayak debat omong kosong gitu, kayak bener gak sih gue ngerasanya ya pemilu tahun lalu tuh banyak banget debat omong kosong gitu, entah itu sama orang tua sendiri, sama temen, sama adek gitu. Kayak jadi jangan si paling ngerti. Si paling Bener, paham, iya nggak sebel sih? banget, Iya. sumpah, sumpah sebel banget. Kayak apa ya, itu yang membekas gitu kalau di aku pribadi itu kayak ngebekas banget ini. Nanti kalau pemilihan presiden lagi gimana lagi gitu ya. Oke. Karena ada oke lah menang nih pilihannya gitu, tapi kecewanya itu tuh sampai sekarang masih berasa gitu, karena dimarahin atas dasar pilihan kita tuh Kayak nggak enak loh, bener, kayak gue ngerasanya itu nggak bagus gitu, nggak enak gitu. Oke, jadi sebenarnya boleh beda pilihan asal nanti ketika sudah Santun aja santuy Tetap aja. santuy aja ya, politik santuy Iya ya. nggak sih? Bisa nggak sih gak usah benci-benci gitu. ini juga yang mungkin diharapkan juga masyarakat Indonesia nantinya lebih legowo siapapun yang menang dan juga tetap bersatu setelah pemilu ini ya Mas ya. Apalagi untuk pelaku industri kreatif, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, iya. itulah yang kemudian menjadi apa ya, yang juga menjadi harapan bagi teman-teman terutama ya Dan pastinya ya. juga kebebasan mendapat cuan. Nah, jangan dibatas-batasin lah. Oke, ya kan? thank you Bang Rio udah Makasih. berbagi waktunya. Makasih. Selamat tahun baru, moga makin cuan. Amin ya Allah.